Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya sebagai pembicara pertama pihak kontra akan membawakan mosi, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial ataupun influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Saya sebagai pembicara pertama pihak kontra akan menjelaskan latar belakang serta argumen-argumen berdasarkan poin-poin penting. Sebelum itu kita akan masuk pada topik sangat terlebih dahulu. Yang pertama, tadi tim pro menjelaskan bahwa pelaksanaan ini satu-satunya harus dilakukan oleh para ahli dalam penjelasan kebijakan publik. Tetapi pada dasarnya, para ahli tidak cukup untuk menjelaskan kebijakan publik karena karakteristik yang dimiliki para ahli adalah bahasa yang kurang menarik, di mana bahasanya yang digunakan terlalu susah, dan dari bahasa para ahli tersebut tidaklah dapat menjangkau bahasa yang dipahami masyarakat sehari-hari. Seperti yang kita tahu bahwa karakteristik masyarakat menyukai hal-hal yang menarik dan bahasa yang mudah dipahami. Dan kenapa para ahli tidak akan cukup untuk menjelaskan kebijakan ini? Karena seperti yang kita tahu bahwa karakteristik influencer yaitu lebih dikenal publik dan penggunaan bahasanya yang mudah dipahami, sehingga para influencer tersebut dapat menarik perhatian masyarakat. Dan dengan inilah kenapa para influencer yang lebih cocok untuk mensosialisasikan kebijakan publik tersebut kepada masyarakat, yang dimana karakteristik influencer yang sangatlah cocok pada karakteristik dari masyarakat itu sendiri. Sehingga penjelasan kebijakan ini bukanlah satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh para ahli saja, melainkan para influencer juga akan sangat cocok ataupun tepat untuk menjelaskan kebijakan ini. Dan yang kedua, pihak pro tadi menjelaskan bahwa ketakutan diskursus ataupun diskusi tidak akan ada, ataupun kalau ada maka diskusi tidaklah efektif. Walaupun memakai influencer, diskusi masyarakat itu akan tetap ada, karena dengan influencer mensosialisasikan kebijakan, maka itu akan menarik atensi dari seluruh lini seperti media massa, media sosial, dan masyarakat, sehingga kebijakan ini akan di-blow up ataupun diangkat ke publik, yang akhirnya masyarakat akan menjadi sadar dan semakin berpikir kritis terhadap kebijakan, yang akhirnya akan membuat masyarakat memiliki tendensi untuk melakukan diskusi sehingga tahu kebijakan tersebut memang sungguh dan benar untuk mereka ataupun tidak. Dan kenapa justru diskusi tidak akan ada di pihak pro? Dengan ahli yang tidak menarik untuk menjelaskan kebijakan ini, jelas masyarakat akan apatis. Mana mungkin masyarakat akan berdiskusi apabila dari awal masyarakat sudah tidak tertarik pada topik kebijakan ini. Dan ada pun latar belakang pada mosi kali ini, yaitu influencer adalah individu yang menjadi sorotan publik, yang dimana memiliki followers yang banyak, dan tugas influencer lah yang bertugas untuk menggiring opini masyarakat terhadap suatu hal, dan tugas masyarakat lah yang dapat memutuskan menerima ataupun menolak opini tersebut. Adapun argumen saya pada mosi kali ini, yaitu yang pertama, kenapa tidak penting pemerintah melarang menggunakan pengaruh media sosial ataupun influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dengan pejabat pemerintah melarang menggunakan pengaruh media sosial ataupun influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya, dengan ini masyarakat akan menjadi semakin sedikit yang tahu mengenai kebijakan yang akan disosialisasikan kepada masyarakat. Mengapa demikian? Seperti yang kita tahu di majelis yang terhormat, bahwa masyarakat tidaklah bisa lepas dari benda yang bernama smartphone, dan kita tidak bisa melupakan fakta bahwa aplikasi-aplikasi yang dibuka oleh kebanyakan masyarakat adalah sosial media. Dan dengan seringnya sosial media yang dibuka oleh masyarakat pasti akan sering melihat para influencer, dan dengan seringnya para influencer dilihat oleh masyarakat di media sosial, dan para influencer yang sangat aktif di media sosial, dengan ini dapat kita katakan bahwa influencer sangatlah dekat dari setiap lapisan masyarakat yang membuka sosial media. Dengan ini itu berarti menjadi kelebihan dari influencer. Kenapa kelebihan? Karena para influencer akan lebih dekat dengan masyarakat dan menjadikan poin lebih untuk para influencer lebih dekat daripada pemerintah. Adapun argumen saya yang kedua, yaitu kenapa tidak lebih baik pemerintah melarang menggunakan pengaruh media sosial ataupun influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dengan menggunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya, masyarakat akan menjadi lebih mengerti terhadap penjelasan mengenai kebijakan tersebut, karena bahasa yang digunakan oleh influencer sangatlah mudah untuk dipahami dan dimengerti. Tidak seperti pemerintah yang akan menggunakan para ahli untuk melakukan mensosialisasikan kebijakan, yang dimana justru hal tersebutlah yang akan membuat masyarakat malas untuk mendengarkan para ahli tersebut, karena bahasa para ahli yang terlalu mendalam dan tidak dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat lebih baik mendengarkan para influencer yang lebih mudah dipahami. Dan adapun argumen saya yang ketiga, yaitu kenapa tidak lebih baik pemerintah melarang menggunakan pengaruh media sosial ataupun influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Karena tujuan pemerintah membuat kebijakan publik adalah untuk masyarakat. Tetapi jika masyarakat tersebut bersifat apatis, yang tidak bisa diberitahu, tidak mau tahu jika mereka tidak diberitahu terlebih dahulu, oleh karena itu tujuan pemerintah untuk membuat
membuat kebijakan tersebut akanlah sia-sia, karena kebijakan pemerintah tersebut tidak akan sampai pada masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat memiliki cenderungan terhadap sosial media, yang dimana masyarakat memiliki tendensi untuk mengikuti kebijakan yang diberikan oleh influencer, sehingga akhirnya masyarakat bisa lebih berpartisipasi dalam negara demokrasi karena mereka peduli pada hukum dan kebijakannya. Akhirnya masyarakat yang tidak apatis ini akan mampu menilai apakah kebijakan sudah tepat ataupun belum, sehingga ada check and balance system yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang akan membuat kebijakan mencapai kesepakatan terbaiknya. Ini akan jadi lebih baik daripada tidak memakai influencer, karena apakah himbauan ini akan memaksakan orang untuk berkumpul di posyandu untuk bertanya tentang informasi ataupun mencari petugas administrasi untuk menjelaskan. Itu akan membuat masyarakat merasa sangat susah untuk mendapatkan transparansi informasi yang membuat mereka tidak ingin untuk peduli kepada kebijakan tersebut. Dengan ini, mengapa menggunakan influencer jadi lebih baik daripada tidak menggunakan influencer untuk menyampaikan kebijakan, sehingga kami bangga menjadi tim oposisi. Dengan ini saya tidak setuju pada mosi kali ini, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan media sosial ataupun influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Sekian dari saya dan terima kasih.